Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Pada hari ini, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Baik, Febi, silakan memimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Febi, Hadir. Yurista, Hadir. Cynthia, Hadir. Nuria. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya pada hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak semua pada hari ini mau menyanyikan lagu wajib nasional apa? Bangun Pemudi-Pemuda, Bu. Baik, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bayumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Baik anak semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak semua masih ingat tidak kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Menyayangi hewan dan tumbuhan, Bu. Baik, kemarin kita mempelajari tentang materi menyayangi hewan dan tumbuhan. Anak-anak semua tahu tidak mengapa kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan menopang hidup manusia. Baik, karena hewan dan tumbuhan menopang kehidupan manusia. Tahu tidak apa contohnya anak-anak semua? Coba Yurista sebutkan. Manusia memanfaatkan kayu sebagai bahan perabotan, Bu. Baik, benar. Masih ada tidak contoh yang lainnya? Siapa lagi yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Nuria, silakan. Manusia memanfaatkan kerbau untuk memajak sawah, Bu. Baik, bagus anak-anak semua. Memang banyak ya contoh dari manfaat menyayangi hewan dan tumbuhan. Memang menyayangi hewan dan tumbuhan bisa mencukupi kehidupan manusia. Selanjutnya, Ibu mau anak-anak semua memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kelas kita ini. Sekarang, kalian mulai memperhatikan. Nanti Ibu akan menanya satu-satu ya. Baik, Bu. Baik, anak-anak semua sudah memperhatikan benda yang ada di dalam kelas kita ini. Sekarang Ibu mau bertanya satu-satu ya. Sekarang Yurista menyebutkan tadi melihat benda apa? Jam dinding, Bu. Baik, jam dinding. Selanjutnya Cynthia. Papan tulis, Bu. Baik, papan tulis. Selanjutnya Pebi. Meja, Bu. Iya, meja, bagus. Selanjutnya Yurista. Kursi, Bu. Iya, bagus. Banyak ya anak-anak semua benda yang ada di sekitar kelas kita ini. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk bermain. Anak-anak semua mau tidak bermain? Mau, Bu. Baik, perhatikan Ibu ya. Nanti
Nanti Ibu akan menjelaskan sistem permainan yang akan kita lakukan. Jadi, sistem permainannya di sini Ibu akan menyebutkan satu huruf depan benda yang harus kalian sebutkan. Semisal contohnya, Ibu menyebutkan huruf M, berarti anak-anak semua harus menyebutkan benda yang berawalan huruf M. Ibu sebutkan satu contoh ya. Baik, Bu. Misalnya, Ibu menyebutkan huruf M, berarti anak-anak semua harus menyebutkan Huruf benda yang M. iya, baik, benda yang berawalan huruf M. Semisal meja. Udah paham? Paham, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Baik, Bu. Huruf P. Papan tulis. Baik, benar Pebi. Selanjutnya Yurista. Pensil, Bu. Baik, benar. Cynthia. Penggaris, Bu. Baik, benar. Selanjutnya kita ke huruf selanjutnya ya. Baik, Bu. Huruf awalan S. Sepatu. Baik, benar Nuria. Selanjutnya Cynthia. Sapu lidi, Bu. Baik, benar. Bagus, anak-anak semua sudah paham ya permainannya. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai materi benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Heza. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nama benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu benda apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Di sekitar sini ada yang tahu? Coba diamati dulu. Nah, setelah anak-anak amati, sebutkan benda apa aja yang ada di lingkungan sekolah. Apa? Kursi, iya, benda kursi. Terus buku, papan tulis, iya betul. Nah, sekarang coba sebutkan benda yang depannya dengan huruf M. Ada yang tahu M? Betul, meja ya, meja. Lalu apa lagi? Ada lagi? Yang K? Kursi? Iya, betul. P? P ada yang tahu P? Benda apa yang depan hurufnya P? Papan tulis, iya betul. Penggaris, betul. Pensil juga betul. Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu benda padat? Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu benda padat? Ada yang tahu? Nah, jadi benda padat itu jenis benda yang partikel penyusunnya itu rapat dan teratur. Nah, udah mengerti? Nah, coba sekarang sebutkan benda padat yang berubah menjadi cair. Mungkin anak-anak ada yang tahu benda padat berubah menjadi benda cair? Iya, betul. Es batu. Apalagi? Es krim. Betul. Apalagi? Emas juga bisa. Jadi emas kan padat. Kalau kita panaskan berubah menjadi mencair seperti itu. Nah, sekarang apakah cahaya dan suara termasuk benda? Coba ada yang bisa? Cahaya dan suara termasuk benda? Atau bukan? Sebutkan. Nah, jadi cahaya dan suara itu bukan termasuk benda karena tidak memiliki massa, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki volume. Jadi, cahaya dan suara bukan termasuk benda. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, anak-anak ada yang belum paham tentang materi benda di sekitar kita. Sudah paham semua ya, nggak ada yang ditanyakan. Baik, sekarang Ibu meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal. Jadi nanti Ibu bagikan soalnya. Nah,
Nanti anak-anak berkelompok menjadi 6 kelompok. Nah, satu kelompok terdiri 1 sampai 5 siswa. Paham ya? Nah, sekarang berkelompok dulu ditentukan 1 sampai 5 siswa. Lalu dari sini kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yaitu coba siswa nanti memilih mana benda dan mana yang bukan benda. Nanti dikumpulkan ya, nanti Ibu bagikan soalnya dan gambar jawabnya. Baik, di sini anak-anak udah selesai semua mengerjakan soalnya ya. Sudah dikumpulkan juga di tempat Ibu. Nah, hasil kerjanya siswa ini kita ulas bersama-sama dengan Ibu ya. Nah, coba ini kelompok 1 yang bukan benda apa aja nih? Ada cahaya, ada angin. Nah, betul. Dan yang merupakan benda, meja, kursi, penggaris, betul. Nah, jadi yang bukan benda itu seperti cahaya, angin, udara, nafas, itu bukan termasuk benda, itu tidak termasuk dalam benda. Karena apa? Karena benda itu yaitu partikel penyusunnya rapat dan teratur, itu yang dinamakan benda padat. Nah, jadi cahaya, angin, udara itu bukan termasuk benda padat. Nah, yang termasuk benda padat apa? Di sini meja, kursi, penggaris, buku, vas. Nah, betul, ini termasuk benda padat. Karena apa? Karena kalau benda padat itu penyusunnya rapat dan teratur, seperti meja, kursi, penggaris, itu kan benda termasuk benda padat. Nah, di sini anak-anak sudah paham semua ya. Ibu sudah lihat hasil kerjanya, semua benar, semua menjawab dengan benar. Bagus. Ibu juga sudah menjelaskan. Jadi sekiranya anak-anak juga sudah paham semua. Nah, kemudian dilanjutkan ke Bu Nadia. Hari ini kita akan telah belajar tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Kita juga sudah melakukan pengamatan tentang benda-benda yang ada di dalam kelas ini. Coba kalian masih ingat apa? Benda yang ada di kelas ini adalah meja, kursi, papan tulis, vas bunga, dan lemari. Iya, benar sekali. Meja, kursi, papan tulis, vas bunga, dan lain sebagainya merupakan benda yang terdapat di dalam kelas ini, termasuk benda yang tak hidup. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sangat menyenangkan, Bu, karena secara langsung kita dapat mengamati benda-benda yang ada di lingkungan kelas ini. Oke, sangat menyenangkan ya. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah manfaat kita dalam mempelajari aneka benda yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat, Bu, jika kita pelajari, karena kita dapat mengenal benda-benda di sekitar kita. Iya, benar. Manfaatnya kita dapat mengetahui mana benda hidup dan mana benda yang tak hidup. Untuk benda hidup seperti hewan dan dapat bergerak dan juga bernapas, sedangkan benda tak hidup seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini tidak? Saya, Bu. Iya, silakan. Kita dapat melihat, mengetahui, dan mengamati benda-benda yang ada di lingkungan kita, serta membedakan antara benda hidup dan benda mati. Iya, benar sekali. Tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita yang lakukan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Baik, Bu. Nah, sampai di sini apa masih ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Oke, jika sudah paham, Ibu akan memberikan soal untuk tindak lanjut kalian yang dapat kalian kerjakan bersama orang tua kalian di rumah, yaitu pada buku siswa halaman 10 ya. Nanti dilihat. Ya, Tidak ada yang ingin ditanyakan kembali? tidak ada. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup, marilah kita menyanyikan lagu Sayonara terlebih dahulu ya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat Apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, siapa yang di sini yang mau memimpin berdoa? Ayo, Saya, Bu. silahkan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.